Hari ini dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kali ini Tante Mei akan membawakan satu buah renungan, judulnya Tetaplah Percaya Kepada Tuhan. Nah, siapa sudah pernah mendengar cerita tentang Daniel? Iya, pasti anak-anak sudah sering mendengar cerita tentang Daniel. Dan kali ini Tante Mei akan membawakan kembali lagi cerita tentang Daniel. Bagaimana Daniel tetap percaya kepada Tuhannya walaupun ada bahaya yang mengancam. Pada zaman pemerintahan Raja Darius mengangkat 120 orang wakil raja dan 3 orang pejabat tinggi raja. Salah satu adalah Daniel dan 3 orang itu ya. Daniel mempunyai roh yang luar biasa ya. Dia melebihi dari pejabat tinggi raja dan wakil raja yang ada pada saat itu ya. Dia adalah seorang yang setia, tidak ada didapati kesalahan daripada Daniel. Sehingga pejabat tinggi dan wakil raja lainnya ya, mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel ya. Tetapi untuk menjatuhkan Daniel tidak didapati kesalahan apapun ya. Karena Daniel adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Maka mereka bermaksud untuk menghadap raja, untuk mengeluarkan satu peraturan bahwa selama 30 hari tidak ada orang yang menyembah kepada atau menyampaikan permohonan kepada dewa lain, kepada orang lain selain kepada Raja Darius ya. Maka dikeluarkanlah peraturan seperti itu bahwa dalam 30 hari semua orang harus menyampaikan permohonan kepada raja saja. Yang melanggar akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel adalah orang yang setia kepada Tuhan. Setiap hari dia berdoa 3 kali kepada Tuhan Allahnya. Inilah yang membuat pejabat tinggi dan wakil raja ketika mereka melihat Daniel berdoa kepada Tuhan Allahnya, mereka menyampaikan hal itu kepada raja ya. Ketika raja mendengar hal itu, maka sedihlah raja ya. Raja mengingat, aduh, mau dimasukkan ke gua singa Daniel. Raja sangat mengasihi Daniel ya. Tetapi para wakil raja dan pejabat tinggi terus mendesak raja. Ayo raja, laksanakan perintahmu ya. Masukkan Daniel ke gua singa. Dan dengan terpaksa anak-anak, maka Raja Darius harus memasukkan Daniel ke gua singa sebagai konsekuensi ya, bahwa Daniel telah melanggar peraturan yang dibuat oleh raja. Nah anak-anak, pada saat Daniel dimasukkan ke gua singa, Raja Darius kembali, kemudian dia berdoa, dia berpuasa, dia mohon supaya Daniel yang ada di dalam gua singa itu bisa selamat ya. Daniel 6 ayat 20 di situ dikatakan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Kemudian raja berkata, ya sampai dia di gua singa, raja bertanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Wow, ayat 23 Daniel berkata, Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Allah sanggup melindungi Daniel di gua singa. Singa-singa yang ada dalam gua itu adalah singa-singa yang lapar anak-anak. Ya, apa saja yang dimasukkan ke dalam gua singa itu, singa-singa pasti memakan. Tetapi anak-anak boleh lihat bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa yang dialami oleh Daniel. Daniel adalah orang yang rajin berdoa, tapi dengan keadaan apapun dia tetap melakukan doanya 3 kali sehari. Dia tidak takut ya, karena dia tahu kepada siapa dia percaya, kepada Allah yang sanggup menolong Daniel. Nah anak-anak, dalam situasi sekarang ini juga ya, kita ditakutkan dengan banyak hal ya, yang mencekam, yang menakutkan, yang mengerikan ada terjadi di sekitar kita. Tetapi anak-anak harus tetap percaya sungguh kepada Tuhan seperti Daniel.
Ya, dia tidak takut karena dia tahu bahwa Allah sanggup menolong dia. Nah, orang-orang yang menfitnah, yang mendakwa Daniel, yang berusaha menjatuhkan Daniel, semua dimasukkan oleh Raja Darius ke gua singa menggantikan Daniel. Bagaimana Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Anak-anak harus tetap terus percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak tahu bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Tuhan, adalah Allah yang sanggup menolong dan menjaga kita. Ya, Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan berjanji, Tuhan akan melindungi, Dia akan menjaga dan akan memberkati anak-anak semua. Percaya terus kepada Tuhan, ya. Sehingga waktu Daniel keluar dari gua singa, ya, ada satu peraturan lagi yang dikeluarkan oleh Raja Darius pada saat itu, ya. Raja Darius memberikan satu perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasainya, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel, ya, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, ya. Daniel boleh menjadi contoh sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, dalam Roma 8 ayat 35, ya, di situ dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Anak-anak harus bergantung terus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau anak-anak takut, anak-anak harus tetap percaya kepada Tuhan. Ketika aku takut, aku ingin percaya kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 4, ya. Percaya sungguh kepada Tuhan, Dia yang akan menolong kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, anak-anak Tante Mei akan melihat mujizat pertolongan daripada Tuhan. Anak-anak mau percaya kepada Tuhan? Haleluya! Tuhan pasti menepati janjinya buat kita semua. Satu pujian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berdusta akan janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak, orang tua, dan siapa saja yang mendengarkan firman ini. Kami tetap terus percaya kepada Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.